Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik mahasiswa FIA Unilag dan para pembelajar di seluruh penjuru negeri? Bertemu lagi dengan saya, Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Sebuah kehormatan bisa kembali menyapa Anda semua dalam perjalanan intelektual kita. Sebelum kita menyelami lebih dalam fenomena digital dalam administrasi publik hari ini, marilah kita sejenak mengambil waktu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu dan teknologi yang kita pelajari hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi wasilah atau perantara untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita sudah sampai di episode 5, episode yang akan membedah bagian paling modern, paling kekinian, dari buku fenomenal Dr. Sulaiman Zuhdi dan Dr. Trio Saputra, yaitu tentang bagaimana jejaring kebijakan bekerja di era digital 4.0. Jadi kencangkan sabuk pengaman Anda, mari kita tancap gas menuju masa depan administrasi publik. Dan dulu, ketika kita berbicara tentang jejaring kebijakan atau policy network, yang terbayang adalah pertemuan tatap muka, rapat di hotel-hotel mewah, atau lobi-lobi politik di ruang tertutup. Namun, dalam buku Dr. Sulaiman Zuhdi dan Dr. Trio Saputra, ditegaskan bahwa paradigma itu sudah usang. Saat ini kita tidak lagi hanya bicara tentang pertemuan fisik semata, yang kita telah memasuki sebuah era baru yang disebut e-network atau jejaring elektronik. Konsep ini bukan sekadar memindahkan rapat ke Zoom atau Google Meet, melainkan sebuah transformasi fundamental tentang bagaimana para aktor kebijakan berinteraksi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi akselerator utama, mempercepat terbentuknya jejaring yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih responsif. Yang coba bayangkan, informasi tidak lagi mengalir melalui surat-surat manual yang membutuhkan waktu berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu untuk sampai ke tujuan. Kini, kita berbicara tentang real-time data. Data yang mengalir dalam hitungan detik. Ini memungkinkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk berkoordinasi secara instan. Ketika ada masalah publik yang mendesak, seperti bencana alam atau krisis kesehatan, koordinasi bisa dilakukan dalam hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerugian. Inilah kekuatan jejaring elektronik yang sesungguhnya. Batasan geografis dan waktu seolah luruh memungkinkan kolaborasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Lebih jauh, penulis juga menyoroti satu elemen krusial dalam jejaring digital ini, yaitu data. Data adalah mata uang baru, data adalah minyak baru di era digital. Di dalam jejaring digital, kita mengenal konsep-konsep seperti big data dan policy analytics. Menurut Dr. Sulaiman Zuhdi dan Dr. Trio Saputra, seorang administrator publik masa kini tidak bisa lagi gagap teknologi. Mereka harus melek data, melek teknologi. Mengapa? Karena dengan data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan akan jauh lebih presisi. Mari kita ambil contoh konkret. Bayangkan jika kita memiliki data yang akurat dan terperinci tentang kebutuhan warga di wilayah pesisir. Tentu data tentang tingkat pendapatan mereka, akses terhadap pendidikan, kondisi kesehatan, hingga potensi ekonomi lokal seperti perikanan atau pariwisata. Jika data ini kita miliki dan kita analisis dengan baik, maka jejaring kebijakan kita yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan LSM bisa bekerja jauh lebih tepat sasaran. Program pemberdayaan ekonomi tidak akan lagi salah sasaran. Bantuan sosial tidak akan lagi nyasar ke orang yang tidak berhak. Tidak ada lagi bantuan yang salah alamat jika fondasi jejaring digital kita kokoh dan berbasis data yang kuat. Inilah esensi dari administrasi publik yang cerdas dan efisien. Sebagai seorang praktisi analisis kebijakan publik yang sehari-hari bergelut dengan data dan implementasi kebijakan di lapangan, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa digital infrastructure atau infrastruktur digital adalah tulang punggung dari semua ini. Tanpa infrastruktur yang memadai, konsep jejaring elektronik, big data, dan policy analytics hanya akan menjadi menara gading yang indah di atas kertas tapi mustahil diwujudkan. Koneksi internet yang andal, pusat data yang aman, dan perangkat keras yang mumpuni adalah syarat mutlak.
Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin kembali mengetuk pintu hati para pimpinan perusahaan teknologi terkemuka, kepada para pimpinan di Huawei, di Starlink, di Telkomsel, serta para pimpinan di perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di bumi lancang kuning ini. Donasi sarana prasarana riset digital dari perusahaan Anda bukanlah sekadar bantuan biasa. Ini adalah sebuah sumbangsih nyata, sebuah investasi jangka panjang dalam membangun smart network di Riau dan di seluruh Indonesia. Dengan teknologi yang Anda miliki, dengan sumber daya yang Anda sediakan, visi besar Dr. Sulaiman Zuhdi dan Dr. Trio Saputra tentang sebuah administrasi publik yang modern, transparan, dan responsif bisa kita wujudkan bersama. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang membangun bangsa. Dan untuk Anda, adik-adik mahasiswa via Unilag, generasi penerus bangsa, pahami baik-baik, kedaulatan digital adalah bagian tak terpisahkan dari nasionalisme di masa kini. Yang kedaulatan tidak lagi hanya tentang mempertahankan batas wilayah fisik, tetapi juga tentang kemampuan kita mengelola data, teknologi, dan informasi untuk kepentingan nasional. Jangan hanya menjadi konsumen pasif, jangan hanya menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk era digital. Jadilah aktor utama. Jadilah pemain yang mampu mengelola dan mengarahkan jejaring teknologi ini demi mengangkat harkat dan martabat bangsa. Mari kita bersama-sama lebih peka terhadap setiap perkembangan zaman. Jangan anti terhadap perubahan, justru rangkul perubahan itu. Yang jadikan teknologi sebagai alat pemersatu, sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia. Dari gemerlapnya kota metropolitan hingga ke pelosok-pelosok desa dan pesisir yang paling terpencil sekalipun, Indonesia hari ini dan di masa depan sangat membutuhkan sosok administrator publik yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki hati yang merah putih, yang setiap denyut nadinya berdetak untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan teruslah berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di episode 6 yang akan menjadi episode rangkuman terakhir kita dalam membedah buku hebat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.